Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan belajar mengenai menampilkan data dari banyak tabel. Oleh Lia Zairo, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran dapat menulis statement select yang mengakses data ke lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join. Menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan operator outer join. Melakukan join terhadap tabel itu sendiri atau self join. Teori dan percobaan. Mendapatkan data dari banyak tabel. Seringkali kita perlu menggunakan data yang berasal dari banyak tabel, tidak hanya berasal dari satu tabel saja. Semisal, nomor pegawai EMNO hanya ada di tabel pegawai EMP, nomor departemen DEPNO ada di tabel pegawai EMP, dan tabel departemen DEP. Nama lokasi departemen log hanya ada di tabel departemen DEP. Pengertian join. Untuk mendapatkan data dari dua atau lebih tabel, maka tabel-tabel tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain harus dilakukan join terlebih dahulu. Bentuk umum join adalah sebagai berikut. Select tabel.kolomnya, tabel 1.kolom, tabel 2.kolom, tabel 2.kolom, from tabel 1, tabel 2, where sini kita relasikan tabel 1.kolom sama dengan tabel 2.kolom. Cartesian product. Cartesian product dibentuk pada saat kondisi join diabaikan, kondisi join tidak valid, atau semua baris dalam tabel pertama dijoinkan ke semua baris dalam tabel kedua. Percobaan pertama. Di sini kita diharuskan untuk menampilkan nama pegawai dan nama departemen, tempat di mana pegawai tersebut bekerja. Tampilkan nama pegawai, select in-name, nama departemen, di-name, tempat di mana pegawai tersebut bekerja, from EMP, DEP. Selanjutnya, tipe join. Ada dua tipe utama join, yaitu equi-join dan non-equi-join. Equi-join sendiri dibagi lagi menjadi inner join, outer join, dan self-join. Equi-join. Misal, tabel EMP memiliki primary key EMNO dan memiliki foreign key DEPNO, di mana DEPNO ini merupakan primary key dari tabel yang lain, yaitu tabel DEP. Relasi antara EMP dan DEP disebut equi-join. Percobaan 2, kita disuruh untuk menampilkan nomor pegawai, select emp.emno karena emno dimiliki oleh tabel EMP, nama pegawai emp.iname, nomor departemen emp.depno karena depno ditampilkan depno yang dimiliki oleh EMP, dan depno di EMP harus sama dengan depno di departemen. Dan lokasi departemen, dep.log, karena log adalah milik dari tabel departemen. From, dua tabel kan tadi, from EMP dan tabel dep. Kemudian kita relasikan where emp.depno sama dengan dep.depno. Maka kan tampil seperti ini. Menambahkan kondisi pencarian dengan operator AND. Operator logika, AND, OR, NOT, bisa digunakan pada kondisi pencarian yang ada pada klausa where. Percobaan 3, tampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen, dan lokasi departemen dari pegawai yang bernama King. Kita cari nomor pegawai, select emp.epno karena emo milik dari tabel EMP, iname, demikian pula dengan iname, depno, dan log. Log di sini dari tabel departemen. From EMP, tabel EMP dan tabel departemen. Lalu kita relasikan dengan where emp.depno sama dengan dep.depno, and kondisinya init cap iname sama dengan king. Init cap di sini jika huruf awal adalah kapital dan selanjutnya huruf kecil sini. Maka akan tampil seperti ini. Penggunaan tabel alias. Query dapat disederhanakan dengan penggunaan tabel alias. Contoh query berikut: select emp.emno, emp.iname, emp.depno, dep.log, from emp, dep, where emp.depno sama dengan dep.depno. Ini adalah query yang biasa seperti ini. Tapi jika kita menggunakan tabel alias, maka kita tidak perlu menuliskan EMP itu berulang kali dan DEP berulang kali. Kita bisa mengaliaskan tabel EMP sebagai E dan tabel DEP sebagai D.
seperti pada query yang ada di bawah. Kemudian untuk memanggilnya kita bisa memanggil kolom aliasnya saja, tabel aliasnya saja. Non-equijoin. Relasi antara dua tabel disebut non-equijoin jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom pada tabel kedua. Misal, tabel EMP terdiri dari kolom MNO, INAME, SAL, dan tabel SAL grade terdiri dari kolom grade, LOSAL, HISAL, maka kolom SAL pada tabel EMP berkorespondensi langsung dengan LOSAL dan HISAL pada tabel SAL grade yang nantinya akan memberikan suatu nilai grade yang bersesuaian. Di sini ada percobaan 4, tampilkan nama pegawai. Kita di sini sudah mulai menggunakan tabel alias, jadi EMP kita aliaskan sebagai E, SAL grade kita aliaskan sebagai S. Nama pegawai e.iname, gaji e.salgrade, s.grade, from EMP E, salgrade S, where e.sal, gajinya, between s.losal and s.hisal, maka akan tampil seperti ini. Kemudian outer join. Jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka digunakan outer join. Misal pada hasil query berikut, Department Operations tidak ditampilkan karena tidak memenuhi kondisi join yang disebutkan. Outer join dapat digunakan dengan menggunakan tanda plus jika akan ditampilkan kolom pada tabel departemen atau dep yang tidak bersesuaian dengan semua kolom yang ada pada tabel EMP pegawai. Digunakan query dengan outer join sebagai berikut. Sehingga yang tadinya tanpa outer join, operation tidak akan keluar, tapi dengan outer join maka operation di sini di name bernama operation akan keluar. Self join. Seringkali sebuah tabel perlu dijoinkan dengan tabel itu sendiri. Misal, pada saat cari manajer dari seorang pegawai, maka tabel pegawai dijoinkan dengan tabel pegawai untuk mendapatkan nomor pegawai manajer dan juga namanya. Seperti ini contohnya, tampilkan nama manajer dari pegawai bernama Black. Di sini kita tampilkan nama pegawai, kita aliaskan sebagai pegawai, dan ada dua tabel di sini, yaitu EMP dialiaskan sebagai E dan juga EMPM. Di sini yang dinamakan self join, karena tabel itu join terhadap dirinya sendiri. Kita berikan relasi juga di sini, kita joinkan e.mgr sama dengan m.mno and e.iname sama dengan Black yang namanya Black, maka tampilkan pegawai yang bernama Black dan juga manajernya yaitu King. Selanjutnya kita menuju ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, sebelumnya kita login dulu terhadap ke ISQL Plus. Lalu di sini kita buat query untuk menampilkan nama pegawai, select e-name, nomor departemen, e.depno, karena nanti di sini kita akan ditampilkan dari kolom pegawai dan juga departemen, maka kita pisahkan antara depno yang dimiliki oleh tabel EMP dan depno yang dimiliki oleh tabel dep. Di name, karena di name hanya dimiliki oleh tabel dep, maka tidak perlu kita tampilkan tabelnya di depan. EMP dialiaskan sebagai E dan dep D, where kita relasikan maka tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan nama departemen dari semua pegawai seperti berikut. Selanjutnya kita menuju ke nomor 2. Buat daftar yang unik dari semua pekerjaan pada departemen 30. Tampilkan pula lokasi dari departemen 30 pada output. Untuk menampilkan yang unik kita menggunakan keyword distinct di sini agar tidak ada baris yang ganda. Dari semua pekerjaan yang didistinct adalah job. Kita tampilkan juga lokasinya. From EMP kita lihatkan sebagai tabel E dan dep D kita joinkan. Dan kondisinya depno
dicari yang depth-nya sama dengan 30. Kita bisa melakukan order by job di sini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Tampilkan nama dan juga lokasi dari pekerjaan secara unik di sini kalau kita menggunakan keyword distinct yang ada pada departemen 30. Tampilkan pula lokasinya. Selanjutnya kita kerjakan nomor 3. Tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan lokasi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Jadi kita tampilkan, kita select e-name-nya, di name, log, dari tabel EMP, dan juga dep. Kita joinkan. Dan komisi yang memiliki komisi artinya komisinya tidak null. Jadi sini kita bisa menulis ncom is not null. Kita juga bisa melakukan order by e-name misalnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ditampilkan nama pegawai, nama departemen, dan juga lokasi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Yang artinya komisinya tidak sama dengan null. Selanjutnya kita kerjakan nomor 4. Tampilkan nama pegawai dan nama departemen untuk semua pegawai memiliki huruf A pada namanya. Sini kita gunakan select e-name, d-name, from EMP, depd, kita joinkan. Dan e-name-nya memiliki huruf A. Kita gunakan like di sini. Maka akan ditampilkan nama pegawai dan nama departemen untuk semua pegawai yang memiliki huruf A pada namanya. Selanjutnya kita menuju nomor 5. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Select e-name, job, e.depno, d-name, from EMPE, depd, where kita relasikan e.depno sama dengan d.depno, and lokasinya sama dengan Dallas. Maka akan ditampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan juga nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Selanjutnya nomor 6. Buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor pegawai, nama manajer dan nomor pegawai dari manajer. Di sini akan kita lakukan yang namanya self join. Karena untuk mencari nomor pegawai dan juga nama manajer dari manajer, kita memerlukan nomor dari pegawai dan juga nama dari tabel pegawai. Sini kita select, kita bagi menjadi 2, tabel EMP ada EMPM dan EMPE. Di sini kita gunakan EMPM dulu yang akan menampilkan employee number dan juga employee.ename. Kita beri nama di sini, kita lihatkan sebagai kolom pegawai. Kemudian di sini kita tampilkan M itu yang dimiliki oleh manajer, employee number-nya, dan e-name yang dimiliki oleh manajer. Kita aliaskan di sini manajer. Di sini kita mengambil dari satu tabel tapi dia melakukan self join, maka kita pisahkan tabel EMPE dan juga EMPM. Lalu kita relasikan, kita joinkan tabel ini yang e.mgr-nya sama dengan
m.fno. Jadi manajer di E merupakan manajer di E merupakan employee number di M. Dan MGR-nya tidak kosong. Kita juga bisa melakukan order by e.mno. Maaf, di sini kita harus, karena MGR ada di tabel EMPE dan juga EMPM, kita jangan lupa untuk memberikan pemisah di sini. Tabel di sini. Ini dari tabel EMPE atau EMPM. Maka akan ditampilkan employee number, nama pegawai, employee number, nama dari employee number dari pegawai, namanya, employee number dari manajer, dan juga namanya. Kita di sini sudah mulai menerapkan prinsip self join. Selanjutnya, buat kita ke nomor 7, dimodifikasi query pada nomor 6, buat outer join untuk menampilkan pula data pegawai yang tidak mempunyai manajer. Jika kita melakukan query pada nomor 6, maka tidak ada pegawai yang tidak memiliki manajer yang ditampilkan, karena kita sudah melakukan di query tersebut sudah ada MGR is not null, artinya tidak akan tampilkan MGR yang memiliki nilai kosong. Di sini untuk memodifikasi agar ditampilkan pula data pegawai yang tidak punya manajer, kita ketikkan kembali query yang ada di soal nomor 6 tadi. Dan untuk MGR totalnya kita tidak perlu memakainya kembali. Nah, di sini pada where-nya saat kita join, kita beri outer join di sini. Tanda plus di sini. Agar tampilkan juga employee number dari pegawai agar tampilkan juga data dari pegawai yang tidak memiliki manajer. Maka hasilnya seperti ini. Di sini tampil King yang tadinya tidak ada. Karena King di sini dia adalah pegawai yang tidak memiliki manajer. Selanjutnya kita menuju ke nomor 8. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan semua employee yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee. Di sini kita select e.depno. Di sini juga masih sama, kita menggunakan self join. Kita aliaskan sebagai pegawai. Selanjutnya kita panggil juga, kita tampilkan e-name dari tabel. Di sini kita aliaskan kolega. Kolega adalah semua employee yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee tersebut. Dari tabel EMPE dan juga EMPM. Kita joinkan di sini. Yang departemen numbernya sama dengan m.depno di departemen yang sama. Dan e.mno nya tidak sama dengan m.mno, karena kalau sama dia akan menampilkan namanya kembali. Jadi pegawai tersebut akan berkolega dengan dirinya sendiri. Karena tidak benar, maka di sini kita beri e.mno not m.mno. Kita juga bisa melakukan order by
Depno. Maka di sini akan tampil Depno, pegawai, dan koleganya. Selanjutnya kita ke nomor 9. Di sini tampilkan struktur dari tabel SalGrade. Buat query yang menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nama departemen, gaji, dan grade untuk semua pegawai. Di sini kita select emp.ename, emp.job, dep.dname, emp.sal, salgrade.grade, from emp dep salgrade. Jangan lupa kita beri join emp.depno sama dengan dep.depno and emp.sal between salgrade.losal and salgrade.highsal. Maka akan tampilkan ename, job, dname, salary, grade untuk semua pegawai. Selanjutnya, untuk nomor 10, buat query untuk menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal bekerjanya setelah pegawai bernama Black. Kita gunakan select e.ename, e.hiredate, from emp e dan juga empm. Kita gunakan self join where e.hiredate-nya, maaf kita tidak menggunakan self join sini, tapi .hiredate-nya besar dari m.hiredate and m.ename sama dengan Black. Maka tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal bekerjanya setelah pegawai bernama Black. Selanjutnya kita ke nomor 11. Tampilkan semua nama pegawai dan tanggal kerjanya serta nama manajer dan tanggal kerjanya, di mana tanggal mulai kerja pegawai lebih dulu daripada tanggal mulai kerja manajernya. Select e.ename, e.hiredate, m.ename, ditariaskan manager, m.hiredate, from empe dan juga empm. Kita joinkan where e.mgr sama dengan m.mno and e.hiredate lebih dulu berarti kurang dari m.hiredate. Tanggal mulai masuknya m itu manager, order by e.hiredate. Maka akan ditampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerjanya, serta nama manajernya, dan tanggal mulai bekerja dari manajer yang tanggal mulai bekerja dari pegawai lebih dulu daripada tanggal mulai bekerja dari manajer. Ya, demikianlah materi kita mengenai menampilkan data dari banyak tabel. Selamat mencoba latihannya. Terima kasih.